Orang menganggap karakter Pak Prabowo adalah karakter yang keras dan sedikit emosional atau mungkin juga temperamental. Apa komentar Bapak di situ? Ya wajar saja ya. Tiap manusia kan harus punya naluri, harus punya ciri-ciri khas tertentu. Kalau saya dibilang keras, kadang-kadang kita harus lihat konteksnya apa. Kemauan keras, kehendak keras, semangat keras. Kalau ya itu kan tergantung persepsi orang, iya kan? Saya dulu tentara di pasukan tempur, ya. Kalau pemimpinnya lembek ya nggak bisa memimpin, iya kan? Bener nggak? Yang saya pimpin harimau. Kalau harimau dipimpin kambing ya embek semua, ya kan? Ya gimana? Itu konteksnya kan begitu. Sekarang saya sudah 15 tahun keluar dari tentara. Yang saya pimpin sekarang tani. Yang saya pimpin banyak masyarakat sipil, tokoh-tokoh ya. Mereka kan tidak ada kewajiban untuk mau dipimpin saya. Kalau mereka nggak suka sama saya, mereka tinggalkan saya. Kalau seandainya Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah garis komando yang akan dipakai atau seperti apa? Iya, yang sesuai konstitusi sajalah ya. Saya orang yang sangat hormat, patuh sama Undang-Undang Dasar. Jadi rancang bangun Undang-Undang Dasar itulah yang kita ikuti, yang kita jalankan ya. Selamat malam Pak Prabowo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir berkenan menjadi tamu kami, Pak. Terima kasih saya diundang. Iya, Pak Prabowo relatif jarang mau muncul di media. Kenapa, Pak? Saya kira tidak demikian ya, tapi saya selama ini konsentrasinya adalah ke dalam ya, membangun organisasi politik dan konsolidasi jaringan-jaringan yang saya bina dan saya bangun. Karena saya kira untuk terlibat dalam politik, dalam proses politik, kita harus punya instrumen-instrumen politik. Ya, kalau enggak, ya kita tukang wacana, kita bicara, ya kan. Tapi ya, tidak bisa mengimplementasikan. Ya kan, politik ini kan kita ingin mendapat mandat dari rakyat. Ya, ini kan proses demokrasi yang telah kita sepakati, bahwa keputusan-keputusan politik, kenegaraan harus dengan mandat rakyat, harus dengan seizin rakyat. Jadi kita harus turun ke rakyat, kita harus minta mandat ke rakyat, dan untuk itu kita harus punya mesin politik yang efektif. Jadi kalau saya banyak muncul bicara-bicara, itu kan wacana yang saya sampaikan, bukan efektivitas. Okay. Gitu. Bapak menyinggung ada instrumen politik di situ, juga ada mesin partai yang harusnya bekerja. Ya. Bapak yakin mesin partai politik Gerindra sudah akan sangat optimal bekerja nanti? Ini bukan soal yakin tidak yakin, Okay. ini suatu keharusan. Saya selalu bicara ke jajaran kader-kader saya mengatakan kepada mereka, saudara-saudara bergabung dengan saya, itu kan karena cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita memperbaiki kehidupan rakyat kita. Nah, kalau itu cita-citamu, kamu gabung dengan saya, ya mari kita kerja. Mari kita bangun suatu jaringan mesin politik sampai ke rakyat, supaya kita bisa dapat kepercayaan rakyat. Nah, kalau saudara tidak mau bekerja bersama saya, kita tidak berhasil, ya kita tidak akan dapat kepercayaan rakyat. Sangat sederhana. Jadi bukan yakin tidak yakin, ini keharusan. Okay. Ya, siapapun yang mau terjun ke politik harus melakukan itu. Itu juga yang terjadi kemudian ketika Pak Muhdi PR, teman baik Prabowo juga kemudian keluar dari Gerindra. Ada penjelasan itu, Pak? Begini ya, ini politik kan, apalagi alam demokrasi ya, orang gabung, orang keluar, itu baik, itu biasa. Ya kan? Kenapa? Nggak usah didramatisasi. Karena begini ya, kita bergaul dalam masyarakat, kita bergaul kan sebagai insan manusia ya, pasti ada cocok tidak cocok, ya kan, pasti ada chemistry, pasti ada kadang-kadang salah persepsi, salah pengertian. Saya tidak bermaksud begitu, ditanggapi begitu. Yang penting komunikasi baik. Jadi waktu itu saya ada pribadi-pribadi yang mau gabung, ada pribadi yang mau keluar. Janganlah kita
tanggapi terlalu dramatis. Itu biasa dalam politik ya. Biasa. Itu demokrasi ya. Demokrasi. Tapi saya mau tanya sedikit ini Pak, karena Bapak tadi nyinggung masalah pribadi, mungkin ada salah bicara tapi ditanggapi berbeda mungkin. Orang menganggap karakter Pak Prabowo adalah karakter yang keras dan sedikit emosional atau mungkin juga temperamental. Apa komentar Bapak di situ? Ya wajar saja ya. Tiap manusia kan harus punya naluri, harus punya ciri-ciri khas tertentu. Kalau saya dibilang keras, kadang-kadang kita harus lihat konteksnya apa. Kemauan keras, kehendak keras, semangat keras. Kalau ya itu kan tergantung persepsi orang, iya kan? Saya dulu tentara di pasukan tempur, ya. Kalau pemimpinnya lembek ya nggak bisa memimpin, iya kan? Bener nggak? Yang saya pimpin harimau. Kalau harimau dipimpin kambing ya embek semua, ya kan? Ya gimana? Itu konteksnya kan begitu. Sekarang saya sudah 15 tahun keluar dari tentara. Yang saya pimpin sekarang tani. Yang saya pimpin banyak ya masyarakat sipil, tokoh-tokoh ya. Mereka kan tidak ada kewajiban untuk mau dipimpin saya. Kalau mereka nggak suka sama saya, mereka tinggalkan saya, ya kan? Jadi ini tergantung ya persepsi orang. Di militer garis komando. Ketika Pak Prabowo keluar tidak ada lagi yang namanya garis komando. Tapi kalau seandainya Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia, apakah garis komando yang akan dipakai atau seperti apa? Iya, yang sesuai konstitusi sajalah ya. Saya orang yang sangat hormat, patuh sama Undang-Undang Dasar. Jadi rancang bangun Undang-Undang Dasar itulah yang kita ikuti, yang kita jalankan ya. Dasar-dasar manajemen, dasar-dasar organisasi. Ya, tidak mungkin itu sebetulnya sangat simpel. Sangat simpel, tidak usah kita dramatisasi. Itu semua ada itu. Tadi Pak Sugeng tadi pernah bicara juga, asal mau ikut itu loh, buku kecil itu Undang-Undang 45 sebetulnya masalah Indonesia ini. Indonesia akan jadi kuat kalau kita ikuti Undang-Undang 45. Okay. Masalahnya adalah banyak sekali elit bangsa ini yang sebetulnya sangat oportunis ya menurut saya ya. Dia tidak benar-benar menjalankan Undang-Undang 45, itu hanya dijadikan mantra saja. Okay. Tidak dedicate, dirinya tidak dedicate untuk bangsa ini. Tidak benar-benar menjalankan. Oke. Ya, jadi sebetulnya saya sangat dapat saya pernah baca ya dalam sejarah ya. Beda antara negara beradab dan negara yang tidak beradab itu hanya beberapa helai kertas yang namanya Undang-Undang Dasar. Negara yang tidak patuh sama Undang-Undang Dasar tidak beradab. Ya. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi perang saudara, akan terjadi perang suku, akan terjadi perang agama. Kita tinggal lihat CNN, kita lihat TV, ya kan? Berapa negara yang sekarang kacau. Ya. Beda antara negara beradab dan tidak beradab seberapa helai kertas yang namanya konstitusi. Jadi kalau kita patuh sama Undang-Undang Dasar, negara kita pasti kuat dan pasti sejahtera. Itu keyakinan saya. Dalam bahasa sederhana Pak Prabowo, gimana? Kalau Pak Prabowo ingin mengatakan dengan kita mematuhi konstitusi, Indonesia ini seperti apa sebetulnya? Saya yakin ya, kekayaan negara tidak bocor kalau kita patuh dengan Undang-Undang 45. Ya, pasal 33 Undang-Undang 45 itu ayat 1, 2 dan 3 itu sangat jelas. Ya. Perekonomian kita harus disusun bagaimana? Sangat jelas. Ya, azas kekeluargaan bahwa semua ya kan bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Jelas. Ya kan? Sumber-sumber produksi itu jelas semua. Jadi saya kok berpikir ya bahwa kita bermasyarakat, bernegara itu harus punya suatu titik referensi, yaitu titik referensinya Undang-Undang Dasar. Baik, nanti kita akan masuk
ke wilayah itu, tapi sebelumnya saya ingin mendalami dulu bagaimana kemudian kesiapan dari Partai Gerindra. Tahun 2009 hanya 4,6% Pak ya. Pendatang baru dan langsung mendapatkan angka 4,6%, sebetulnya relatif bagus. Tapi di 2014 kan kompetisi. Ada sesuatu ya, suatu kejanggalan ya pada saat itu ya. Di kabupaten dan di provinsi rata-rata kita dapat 9, 10, 11%. Di tingkat nasional kita dapat 4,8. Ya kira-kira Anda tahulah apa yang saya maksud kan? Ada yang hilang. Baik, tapi kita tidak, maksud saya begini, kita tidak perlu lagi lah melihat ke belakang. Ya, biarlah itu jadi benar. sejarah. Ya benar. Marilah kita belajar dari sejarah. Marilah kita berupaya yang terbaik ke depan. Itu prinsip saya. Kita kawal 2014. Tapi tentu ada strategi dong dari Partai Gerindra untuk, oke, lewat parliamentary threshold mungkin iya. Tapi kemudian kan tantangan lebih besarnya adalah di presidensial threshold misalnya, ada angka 20% yang itu belum tembus untuk diubah. Gimana Pak? Kunci daripada semua adalah proses yang benar, proses yang bersih. Ya. Jadi kita kan sudah lama kan jadi orang Indonesia ya. Saya selalu suka itu istilah, sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi kita iya, jadi enggak, maksudnya kita kan tahu diri kita. Kita tahu budaya kita. Ya. Kita tahu bahwa pat gulipat, ya, curang menyurang, tipu menipu itu biasa, kental di masyarakat kita. Ya. Itu fakta. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah seperti itu. Saya ajarkan kepada kader-kader saya bahwa kita harus benar-benar punya akses, punya kontak, punya hubungan langsung ke rakyat di titik yang paling ujung, di setiap dukuh, di setiap RT, di setiap RW. Di situ keputusan akan diambil. Ya. Jadi saya percaya itu. Jadi rekayasa-rekayasa di atas ini akan kalah dengan keputusan rakyat. Apapun keputusan rakyat, ya itulah yang harus kita patuhi. Sebagian kalangan melihat begini Pak, akan banyak sekali swing voters menjelang 2014. Mereka belum menentukan pilihan karena banyak faktor. Ada beberapa partai besar yang kemudian terjebak dalam kasus korupsi mungkin atau mungkin moral hazard. Swing voters ini makin lama makin besar, makin banyak. Dan ini sebetulnya adalah angka yang populis dan sangat seksi untuk diperebutkan oleh partai-partai baru. Benar. Apa yang akan dilakukan oleh Gerindra untuk meyakinkan mereka? Iya, kita partai yang punya ideologi yang jelas, ya. Ideologi kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi saya sebut Undang-Undang Dasar 45, ya. Kita punya program yang jelas. Kita satu-satunya partai yang berani dari awal ya mengatakan hitam di atas putih, kita mengatakan harus ada perubahan sistem ekonomi. Satu-satunya partai sampai sekarang, kita yang pertama kumandangkan kembali ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Sempat larut, ya sempat dulu saya diejek. Waktu kuat-kuatnya kaum neoliberal berkuasa ya di masyarakat kita ini, ya kan? Saya ini diejek. Saya dibilang, ya kau ngerti apa? Prabowo ngerti apa ekonomi, ya kan? Padahal saya sudah bicara sebelum tahun 2008. Ya. Anda bisa cek program kita, ya, manifesto kita, semua tulisan kita sebelum ya Oktober 2008. Begitu Oktober 19 tahun 2008 crash di Wall Street, ya. Dan di Eropa Barat semua bank-bank banyak sekali yang gagal, harus di bail out. Baru orang-orang neolib di Indonesia itu diem, malu. Ternyata resep yang mereka tawar-tawarkan ternyata gagal, tidak bisa bawa kesejahteraan. Di negara barat pun rakyat banyak menderita dengan konsep itu. Hanya segelintir orang bawa lari uang dari bank-bank. Ya. Ini terjadi di Wall Street, terjadi.
sampai sekarang jutaan orang di Amerika dan di Eropa Barat hilang rumah, hilang pekerjaan. Ya. Kami sudah ingatkan, kami mengatakan bahwa hati-hati. Mari kita lihat kondisi Indonesia, ya, kemajuan yang begitu bagus, iya kita jangan pungkiri. Tetapi apa sampai ke rakyat atau tidak? Makanya kita bilang, kenapa kok kita tinggalkan rancang bangun yang didirikan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, pendiri bangsa Indonesia sudah mendirikan Indonesia yang seperti ini, kita tinggalkan, ya kan? BUMN kita jual, ya kan? Rakyat kecil kita korbankan, selalu yang dimenangkan adalah perusahaan besar. Ini saya bukan anti perusahaan besar, ya. Saya juga pengusaha, tapi saya mengatakan, kenapa harus kita cari sistem yang tidak semua pihak menang, win-win. Yang kuat monggo, silakan kamu, tapi jangan tinggalkan dong. Ya kan, buka mall, buka supermarket, hypermarket, pedagang kecil hilang pekerjaan. Ya gimana? Mereka mau makan apa? Ya kan? Ini argumen kita. Akhirnya marilah kita cari jalan tengah. Ya. Silakan, yang besar kuat, monggo, kamu maju. Tapi coba loh, kita pikirkan harus dikasih tempat yang ini. Ya. Dan saya optimis, bangsa kita sangat kaya. Tinggal bagaimana kita jaga kekayaan kita tidak hilang, tidak bocor, supaya rakyat kita yang lain ini bisa dapat kesempatan bekerja, kesempatan cari nafkah, kesempatan dagang, kesempatan sekolah. Saya kira bisa, ya. Saya tadi kasih ceramah 2 jam, saya punya data-data, angka-angka, kalau Ibu mau saya bisa paparkan, ya. Ya, jadi saya yakin bahwa kita bisa jadi negara yang kuat dan sejahtera. Tapi muaranya tetap pada rakyat. Memang suara rakyat bukan suara Tuhan, tapi suara rakyat itu untuk paling menentukan untuk menjadikan siapa yang kemudian akan menjadi leadernya di masa depan. Itu konsensus kita. Betul, tapi problemnya kemudian adalah masyarakat kita cenderung pragmatis, Pak. Benar. Tapi rakyat kita sekarang sudah tidak bisa dianggap bodoh lagi. Dan ini ada suatu perubahan paradigma, ya, menurut saya suatu bisa dikatakan revolusi, ya. Apa revolusi itu? Revolusi itu adalah revolusi informatika, ya, revolusi telekomunikasi. Hampir setiap rakyat Indonesia sekarang punya handphone, ya. Dia bisa tahu apa yang terjadi sekarang di ujung Papua, dia bisa tahu apa yang terjadi di Jakarta. Di ujung Kalimantan bisa tahu apa yang terjadi di Jogja seketika, ya. Jadi ini adalah suatu fenomena baru. Ada internet, ada Facebook, ini perkembangan baru. Jadi rakyat kita ini sudah pintar, rakyat kita, ya. Jadi katakanlah dia pragmatis, tapi dia tidak. Jadi umpamanya ada orang yang mau pakai politik uang, dia beli suara, rakyat kita juga tidak bodoh. Uang diterima, dia tetap aja milih hatinya, ya kan? Contohnya pas pilkada kemarin, DKI Jakarta. Iya, kira-kira lah. Itu dijadikan sebagai contoh kali ya, benchmarknya. Iya, kira-kira. Jadi sekarang kan ada anggapan siapa yang punya uang banyak dia bisa menang. Iya, tunggu dulu, ya kan? Sekarang maybe not, mungkin tidak gitu loh, ya. Ya, mungkin. Sedikit bicara tentang pilkada DKI Jakarta kemarin, orang mengatakan bahwa karena ada Pak Prabowo loh sebetulnya di belakang Jokowi dan Ahok yang jadi fundingnya di situ. Benar nggak sih, Pak? Kalau funding enggak lah, saya kan juga uangnya enggak begitu banyak, ya. Tapi bahwa saya endorse, iya dong. Ya, politik kan boleh dong. Politik kan boleh, iya kan? Kita cari tokoh yang baik, ya kita dukung, kita endorse. Padahal Pak Jokowi bukan dari partai saya. Tadinya juga saudara Ahok itu, Basuki juga bukan dari partai kita. Ya, tapi waktu itu desakan dari anak-anak muda ingin pemimpin bersih. Ya, jadi kalau saya tidak milih pemimpin bersih, saya ditinggal oleh konstituen. Iya. Pak, Bapak kan jadi sudah... begini ya, saya mau cerita ya. Ini enggak. Sebetulnya saya sudah mendukung calon lain. Incumbent atau? Sudahlah, saya nggak mau ngomong, nggak enak. Ini banyak nonton nih, nanti nggak enak ya. Saya sudah tanda tangan rekomendasi. Dan sudah saya suruh umumkan
pejabat Partai Gerindra sudah mulai diumumkan nah itu ini saya cerita kenapa saya mau kasih tahu. Gak taunya saya diserang oleh anak-anak muda di Facebook saya sendiri. Ya, Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo mendukung ya kan, berarti Pak Prabowo sama dengan pemimpin yang lain. Tidak mengusung perubahan, tidak mengusung pemerintah bersih. Kami akan abstain. Waduh, saya bilang, wah ini konstituen saya abstain semua ini. Nanti 2014 mereka nggak mau dukung saya, lari semua. Saya ya kan di situ ya ada perubahan, kekuatan daripada teknologi. Iya. Jadi seketika tidak ada filter, tidak ada yang tahan, mereka bisa menyampaikan kehendak mereka, hasrat mereka, pandangan mereka langsung kepada unsur pimpinan. Akhirnya saya kumpulkan tokoh-tokoh Gerindra, saya bilang kita harus rubah. Sekarang kita harus cari pemimpin yang bersih, yang bisa didukung rakyat. Cari, kalau perlu di luar partai kita, karena rakyat menuntut. Nah, saya kira itu adalah peran daripada demokrasi. Saya kira itu adalah tugas kita ya sebagai partai politik, instrumen politik, sebagai pemimpin politik. Rakyat berharap pemimpin mereka itu memfasilitasi, mencari kader-kader yang bisa mereka percaya. Pak, sebelum kita kombrek, saya mau tanya sedikit masalah jejaring sosial. Saya juga ikut Twitternya Bapak, tapi ngomong-ngomong, apa memang Bapak di belakangnya? Iya, benar. Benar Iya, Bapak ya, Facebook iya. masih main juga ternyata. Iya. Pak Prabowo, saya lagi pegang buku Bapak ini. Ini buku judulnya Membangun Kembali Indonesia Raya. Saya belum sempat baca, tapi sepertinya menarik. Saya sempat baca hanya sinopsisnya saja. Ini akan mereka ulang dan membangun Indonesia seperti yang dicita-citakan. Kira-kira seperti itu inti buku ini, Pak? Iya. Ada strategi-strategi atau konsep-konsep yang ingin dicoba ditawarkan Iya, kepada ada, masyarakat. ada. Seperti apa? Jadi terima kasih ya Anda menanyakan saya tentang masalah ini. Jadi ini saya harus katakan bahwa saya ini, makanya di situ ya bukan ditulis oleh Prabowo Subianto, tapi Prabowo Subianto dengan kawan-kawan ya. Pemikiran bersama. Iya, jadi saya dengan beberapa ahli sudah katakanlah lebih dari 5-6 tahun berkumpul, diskusi, tukar-menukar pandangan ya. Kami waktu itu, ini kira-kira 6-7 bahkan 9 tahun yang lalu sudah kita merasakan bahwa ekonomi Indonesia ini janggal. Ada keadaan paradoks, ya, keadaan kondisi yang janggal. Satu, negara kita kaya. Kita tahu dan kita sadari dan ternyata memang benar. Kita punya batu bara, kita punya gas, kita punya emas, kita punya segala macam kita punya. Garis panjang pantai kita kedua terbesar di dunia. Pertama Kanada, baru Indonesia. Ya, cadangan ikan yang salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia di perairan Indonesia. Sebut saja apa kita punya, ya. Tetapi rakyat kita setelah 65 tahun masih begitu-begitu saja, ya. Ada kemajuan, banyak sudah jadi orang kaya. Jangan kita pungkiri bahwa kita ada kemajuan, ya. Tetapi ternyata menurut saya tidak tertumpuk, tidak berkembang kekayaan nasional. Kita pelajari angka demi angka, maaf kalau saya dikasih kesempatan saya bisa bawa grafik-grafik, tabel-tabel. Ternyata kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya sudah buktikan di depan banyak ahli, ya, bahwa ekspor kita tiap tahun lebih dari impor kita selama 15 tahun, kecuali tahun ini sudah mulai terbalik. Nah. Tapi selama untung, selama lebih, tidak tinggal di Indonesia. Ya, tidak tinggal di Indonesia. Mengalir keluar terus. Nah, akhirnya
Ya kita, menurut saya jalan di tempat. Kalau tidak ada kekayaan tertumpuk, tidak bisa investasi, tidak bisa pajak juga berkurang, ya kan? Tadi saya ada angka-angkanya, kita Indonesia sempat mencapai 16% dari produksi nasional kita, produksi bruto kita tahun 92 dan 97, ya. Sempat 16% dari produksi nasional kita terima sebagai pajak. Sekarang turun 11-12%. Jadi masih ada shortfall 4-5% sampai 6%. Artinya kalau kita kembali kepada 16% itu, Zambia sekarang 16%, ya. Indonesia pernah 16%. Thailand sekarang 16%. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan punya uang 50-60 miliar dolar. 500 triliun tanpa investasi baru. Ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah ini potensi kita sangat besar. Tinggal kita mengelola yang lebih teliti dan kita lebih menjaga kekayaan ini. Nah, ini perlu ada perubahan paradigma. Ya. Pak, secara konkret seperti apa sih? Mungkin bisa dibayangkan kepada masyarakat. Angka-angkanya oke, di atas kertas oke. Tapi ketika itu mau ditawarkan kepada masyarakat atau diimplementasikan, bagaimana kemudian bisa mendapatkan kekayaan seperti itu? Caranya bagaimana? Ya, secara konkret begini ya. Kita sebagai contoh, sekarang ini 50% rakyat kita masih hidup dari sektor pertanian, ya, sekitar 50%. Tetapi di APBN kita, ya, jatah untuk sektor pertanian kurang dari 4%. Jadi ibu mengerti ya. Jadi bagaimana gitu loh, 50% dari rakyat kita harus hidup dengan APBN yang tidak sebanding, tidak seimbang. Itu satu. Kedua, semua uang yang beredar di Indonesia, 60% uang itu beredar di DKI. Ya. 60%. Sisanya 30% di kota-kota besar, hanya 10% yang beredar di desa-desa. Padahal 50% lebih rakyat kita tinggal di desa-desa. Berarti rakyat yang kebanyakan itu, dia tidak nikmati bagian yang adil dari Kue yang besar. Kue nasional ini. Nah, jadi konkretnya adalah, ya kita harus rubah, ya. Jangan semua diserahkan ke pasar, kita harus arahkan lebih banyak untuk mengangkat sebagian besar rakyat kita. Itu yang konkret. Kedua, kebocoran-kebocoran harus kita tutup. Ya. Kemudian kita investasi kepada sektor mana yang bisa kita unggul. Nah, sektor yang menurut saya kita bisa unggul justru di sektor pertanian, di sektor agro. Ya. Di situ kita bisa unggul. Kenapa saya katakan bisa unggul? Karena Indonesia diberi oleh Tuhan, kita menempati posisi di bumi ini, ya, 11% dari 27% zona dunia yang tropis. Bayangkan ya, seluruh dunia ini yang zona tropis itu hanya 27%. Artinya apa? Kalau zona tropis itu bisa panen 3 kali setahun. Kalau ada musim dingin, ada salju, dia panennya hanya sekali setahun. Kan kita unggul. 3 kali di sana 1 tahun, 1 kali. Pohon di kita 8 tahun sudah besar, di sana 30 tahun. Ini keunggulan kita. Nah, argumen saya, konkret saya, perjuangan yang saya katakan sekarang, kita harus reorientasi. Jangan kita semua dengan alasan serahkan ke pasar, serahkan ke pasar. Bukan seperti itu. Swasta silakan bersaing di pasar. Tetapi uang rakyat, uang negara harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Konkretnya begini ya. Bank pemerintah, masa bank pemerintah dengan uang rakyat, tabungan-tabungan dari uang rakyat, masa bank pemerintah kasih pinjaman untuk bikin mall mewah atau real estate? Kan menurut saya kan, kalau dia mau bikin mall, real estate, mau bikin hotel, mau bikin supermarket, monggo cari dana di bank swasta.
Tapi bank rakyat itu ya harus, ini uang dari rakyat kok. Bank pemerintah ya harus ke arah bisa menciptakan lapangan kerja banyak untuk rakyat. Ini pandangan saya. Ya. Bukan saya anti mall, anti real estate, tidak. Monggo, silakan. Ya kan? Pak Prabowo. Maaf, konkret lagi. Ya kan? Begini. Bumi, air, ya, dan semua kekayaan alam itu harus dikuasai negara. Itu perintah Undang-Undang Dasar. Dan kita tahu bahwa bumi, tanah itu adalah kekayaan. Ya. Pemerintah kita, sistem negara kita memberi HGU, hak guna usaha. Bumi ini dikasih ke swasta untuk dikelola keuntungannya. Fine, tidak ada apa-apa. Swasta kasih uang, bangun. Boleh, baik. Tapi ada ketentuan. Kalau Anda bikin perkebunan besar, harus ada program perkebunan inti rakyat. Ya. Nah, di Indonesia kewajibannya kalau tidak salah kewajibannya kalau tidak salah 20%. Dari kawasan itu 20% harus untuk rakyat, dibagi-bagi 2 hektar per ini. Saya bertanya dan saya melihat ke negara tetangga di Malaysia, ya kan? Kenapa 20%? Di Malaysia itu 94%. Nggak ada investor yang masuk dong Pak? Perkebunan inti rakyat. Enggak, saya mengatakan di Malaysia itu 94%. Ya, sistem. Ya, nah kalau investor masuk, ya silahkan. Mungkin kita. Tetapi masalahnya sekarang Anda bisa cek 20% aja banyak yang enggak. Golden share itu tidak pernah dipakai. 20% banyak yang enggak gitu. Betul, Pak. Ini yang menimbulkan kesenjangan, keresahan dan sebagainya. Jadi harus ada win-win lah ya. Jadi kita harus cari jalan tengah. Jadi saya katakan kepada rekan-rekan saya, teman-teman saya, para pengusaha besar, nggak ada masalah. Silakan. Kita juga jangan anti pengusaha besar, karena kita butuh pengusaha besar. Tetapi kita juga harus ini dong, yang lapisan bawah yang sekian ratus juta ini harus kita kasih harapan juga gitu loh. Pak, begini, golden share yang 20% itu kan sebetulnya itu sudah golden share. Sudah ada Pak undang-undang. Itu maksudnya bukan golden share, itu maksudnya ya harus dibagi untuk petani kecil. Betul. Gitu. Dan itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang perkebunan. Saya tahu itu ada undang-undangnya. Tapi kalau kemudian tidak berjalan, bukan salahnya itu bukan ada di pemerintah atau di legislatif dong harusnya. Kalau saya tidak mau pernah bicara ya cari kesalahan deh. Anda kan tanya konkretnya. Saya kalau suatu saat. Enggak, kalau itu sudah ada. Iya, kalau ada aturannya, tapi tidak berjalan kenapa Jadi Pak? Kalau Bapak gimana? Kalau suatu pemerintah atau nanti mendapat mandat dari rakyat, ya saya kira tinggal laksanakanlah ketentuan-ketentuan yang sudah ada dengan baik. Kan begitu. Pak Prabowo, kadangkala sumber daya alam yang luar biasa kayanya, sometimes itu menjadi kutukan untuk rakyat setempat. Afrika Selatan misalnya, mereka luar biasa kaya kan dengan berlian, dengan emas. Itu juga terjadi di kita, di Indonesia, Papua misalnya. Dalam bayangan Bapak, kalau seandainya Bapak menjadi presiden, banyak orang yang bertanya juga, apakah kemudian seorang Pak Prabowo akan melakukan nasionalisasi seperti yang dilakukan oleh Chavez misalnya? Ya, begini, saudara. Jadi saya tidak percaya ya dengan bahwa suatu perbaikan itu tergantung satu orang. Ya satu orang itu, ya mungkin sebagai nahkoda, sebagai simbol, yes, benar ya. Kesebelasan sepak bola saja perlu satu kapten kesebelasan, ya itu benar ya. Tetapi yang paling utama itu adalah lapisan pemimpin, lapisan ya, teamwork itu yang kita butuh. Nah, kalau Anda tanya apakah akan nasionalisasi dan tidak nasionalisasi, ya saya jawab begini ya. Yang paling utama dalam setiap keputusan yang harus saya ambil atau akan saya ambil, pertama tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Kedua harus sesuai dengan konsensus politik. Ketiga, kita tidak bisa keluar dari dunia internasional.
ya, bahwa bumi kita ini sekarang ini terjadi globalisasi. Kita sudah dibilang sudah jadi global village, kita sudah semakin sempit. Kita ada hubungan interaksi dan saling tergantung, ya. Jadi kita tidak bisa bertindak tanpa memperhitungkan semua kepentingan di luar kita, eksternal. Jadi faktor eksternal penting. Tapi yang inti yang saya ingin sampaikan, yang harus kita utamakan adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kita. Jadi, dan saya percaya bahwa kita bisa jalankan undang-undang dasar itu tanpa kita harus lakukan tindakan-tindakan seperti nasionalisasi dan sebagainya. Asal kita melaksanakan ketentuan undang-undang dasar kita. Jadi, sebagai contoh, ya, Brasil punya perusahaan minyak yang besar, ya, Petrobras. Dia IPO, dia jual saham, boleh. Tapi di situ ada dua macam saham. Ada saham yang dijual di publik, semua investor asing boleh masuk, dan itu dibayar dividen. Tapi ada saham yang khusus dipegang oleh pemerintah. Jadi saham yang menentukan pemilihan pimpinan perusahaan dan yang menentukan strategi perusahaan itu sahamnya lain, ya. Special shares itu di reserve untuk pemerintah. Jadi banyak modus dalam dunia niaga internasional yang diterima oleh dunia internasional, pasar internasional, yang bisa mengakomodasi tuntutan dan kepentingan undang-undang dasar kita. Ya. Pak, ini terkait dengan bisnis Bapak yang juga banyak sekali di bidang energi, salah satunya kemarin disebut-sebut Rothschild ingin menggandeng perusahaan Bapak. Itu keliru, ya, bukan saya. Klarifikasi. Itu Hashim. Pak Hashim. Ya. Tapi Bapak nggak ada selalu bagian. dianggap, ya memang itu adik saya, ya, bukan. Tapi Anda tidak ada di dalam situ. Anda tidak ada di dalam situ. Saya tidak ada di dalam situ. Tidak ada bagian dari perusahaan itu. Saya tidak ada bagian. Tapi apakah ada kemungkinan Rothschild juga akan masuk? Memang Hashim juga akan menjadi bagian dari situ. Ketika Bakri keluar. Ya itulah sekarang yang sedang sedang berjalan. Saya kira Rothschild sedang membangun suatu konsorsium baru, ya, dan mengajak Pak Hashim. Ya, saya belum mampu lah setingkat itu. Ya. Saya kalau mampu ya boleh juga dia. Baik. Ya, saya belum kelas mereka lah, ya kan. Di kelas yang lain, tapi banyak ternyata. Di kelas yang lebih rendah. Saya kan pendatang baru. Baik, Pak Prabowo, kita akan teruskan. Saya pendatang baru di bisnis. Newcomer tapi langsung rising star, luar biasa kan? Tapi bagaimana kalau kemudian pencaplokan perbatasan yang dilakukan? Kira-kira Pak Prabowo akan bereaksi seperti apa? Kita nggak bisa terima pencaplokan perbatasan. Dan itu terjadi kan sebetulnya? Kita tidak hari-hari ini terjadi kan? Patok bergeser. Iya, itu tidak bisa kita terima. Tidak terima itu pengertiannya seperti apa, Pak? Kalau nanti Bapak sebagai presiden, iya, kira-kira tindakan yang akan Bapak lakukan seperti apa? Saya akan melaksanakan undang-undang dasar. Ya, kewajiban pemerintah melindungi segenap tumpah darah. Ya, harus dipertahankan. Itu kewajiban pemerintah, tidak bisa, tidak ada. Harga yang harus dibayar untuk itu? Kenapa? Apapun harga Setiap yang harus jangkal dibayar. tanah harus dipertahankan. Setiap jengkal tanah, ya, itu perintah undang-undang dasar juga itu, iya kan? Jadi kalau sekarang kita melihat itu terjadi, apa yang bisa kita baca dari sana? Ya, kita harus satu, validasi, benarkah terjadi? Apa benar? Jangan-jangan emosional, jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan itu fitnah, jangan-jangan tidak benar. Ya, jangan-jangan ada pihak yang mau adu domba antara kita sama Malaysia, ya kan? Benar nggak? Kita harus berusaha hidup dengan baik dengan semua tetangga kita. Ya, saya juga berpikir ya pemimpin Malaysia tidak gegabah, nggak akan dia ambil-ambil. Jangan-jangan itu pengusaha yang nakal, ya kan? Kalau kita berpikir positif lah, ya. Dan jangan kita, ya, Anda suka banyak orang mau mancing-mancing Prabowo emosional, malah saya bilang enggak lah. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan, ya.
1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan kita, ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita, saya yakin tidak ada itu. Pak Prabowo kan sudah deklarasi beberapa bulan yang lalu sebagai calon presiden dari Gerindra, tapi oh ya, sudah deklarasi, saya merasa belum. Salah ya, saya salah. Oh bukan. Ngarang, resmi saya belum deklarasi. Resmi belum. Tadi saya ditanya juga, deklarasi itu menurut saya seremonial saja itu, ya kan? Ujungnya nanti pencalonan oleh partai politik, ya kan? Tapi jadi kan Gerindra identik dengan Pak Prabowo kan, tidak ada calon lain. Partai saya meminta saya maju, dan saya katakan selalu, kalau di ujungnya nanti kita melihat dukungan rakyat real, benar, besar, rakyat berharap saya maju, rakyat berharap saya jadi presiden, saya sebagai warga negara harus siap. Partai meminta Bapak maju, Ya. rakyat konstituen, oke. Tapi Ya. Bapak meminta diri Bapak sendiri nggak juga untuk maju sebagai capres Republik Indonesia ini? Saya katakan, bukan saya saja. Setiap warga negara yang mampu secara fisik, secara pendidikan, secara ekonomi, ya kan? Kalau dia mampu dan dia diminta untuk mengabdi, dia harus mau. Itu warga negara yang baik, ya kan? Tapi tidak bisa dipaksa, ya kan? Karena berpolitik kan risiko. Berpolitik risiko, ya kan? Risiko habis tenaga, habis waktu, habis segala-galanya. Tapi kok Bapak mau, Pak? Iya tadi, itu adalah suatu rasa pengabdian, ya kan? Orang, ya kenapa? Kenapa ada yang mau jadi guru? Kenapa ada yang mau jadi dokter? Yuk, tanya dong. Kenapa yang mau jadi dokter? Jam 12 malam dipanggil harus mau, ya kan? Kenapa kamu mau jadi perawat, ngurusin orang sakit? Kenapa Anda mau jadi guru, gajinya kecil di tempat terpencil? Kenapa Anda mau jadi tentara? Kenapa Anda mau jadi marinir, ditaruh di pulau terpencil, nggak ketemu apa-apa? Kenapa Anda mau jadi polisi, dimaki-maki di jalan, makan itu karbon monoksida, ya kan? Kan gitu, kenapa? Ya, Setiap orang punya alasannya setiap orang di ujungnya juga ada rasa panggilan kan, ya kan? Tapi belum disebut-sebut kriteria calon wakil presidennya seperti apa, Pak? Saya kira masih lama itu, masih lama ya. Mau dari kalangan militer juga, sipil, atau mau artis? Yang Ada terbaik, artisnya juga. yang terbaik untuk bangsa. Saya kira itu kewajiban kita ya. Jadi tadi saya merenungkan setelah lama ya, saya melihat begini, kewajiban seorang nomor 1, seorang kapten kesebelasan, seorang nahkoda, kewajiban dia harus memilih awak yang terbaik. Ya, Anda bisa bayangkan ya, pilot yang mekaniknya goblok, dia pilotnya hebat, mekaniknya ngawur, ya pesawatnya jatuh, ya. Jadi nakoda kapal, nakodanya hebat, yang kamar mesinnya nggak bener, ya tenggelam. Jadi ini kita harus bicara tim, kita harus bicara kesebelasan, awak kapal. Itu yang saya yakini. Jadi kewajiban nanti siapapun yang jadi presiden, tugas utama dia memilih tim yang terbaik. Tim yang terbaik. Orang yang paling baik, yang paling cerdas, paling capable, dan paling jujur. Karena kadang-kadang orang paling cerdas, kalau jiwanya maling, wah bahaya, ya kan? Jadi itu kombinasinya itu, ya kan? Harus ditemukan ya? Harus ditemukan. Masa 250 juta orang nggak ada? Ada itu pasti. Ya, Masih banyak yang orang baik. Tinggal itu kewajibannya. Ya. Kewajibannya si
mandataris itu. Oke, strong leadership saja ternyata tidak cukup ya, harus ada didukung oleh lapis kedua. Benar. Tapi problemnya kan gini Pak, di pemerintahan kita selalu akan ada koalisi yang muncul. Kalau seandainya angka 20% itu tetap akan ada seperti itu di presidensial threshold. Tidak ada masalah. Oke, bukannya disandera oleh koalisi? Koalisi sekarang begini ya, di tiap partai itu banyak orang-orang hebat. Benar nggak? Apakah partai A, partai B, partai C itu banyak orang-orang baik. Tapi kan Banyak juga yang brengsek ya. Di Gerindra pun juga mungkin ada banyak orang brengsek. Saya tidak, iya kan? Nah, jadi kenapa? Kalau koalisinya untuk negara dan baik, kenapa? What's the problem? Yang penting kepentingan bangsa, kepentingan negara, iya kan? Kita ini condong ya kadang-kadang rival itu dibawa-bawa gitu loh. Terlalu apa? Jangan. Itu perbedaan itu bagus kadang-kadang, iya kan? Saya terkesan itu selalu cerita yang saya baca ya tentang Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln itu begitu dia menang, dia datangi lawan-lawan yang paling kuat. Dan dia datang dan dia menawarkan, saya minta Anda masuk kabinet saya. Kalau di Amerika itu pada saat itu Secretary of State, setelah presiden, wakil presiden, Secretary of State yang paling penting. Itu nomor urut 3 kalau nggak salah. Saya kira dalam sistem konstitusi mereka begitu. Jadi Secretary of State itu Secretary of the Treasury, Secretary of War. Itu didatangi lawan-lawan yang paling kuat dan paling gigih. Didatangi, ditawarin, Anda mau bantu saya nggak masuk ke kabinet saya? Kaget si rival ini, Seward kalau tidak salah. Dia bilang, loh, Anda tahu saya tidak suka sama Anda. Ya kan? Dan saya tahu Anda tidak suka sama saya bilang. Jawaban Abraham Lincoln, saya bilang, benar, saya tahu Anda tidak suka sama saya, dan benar saya tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta the United States of America, dan saya cinta the United States. Kalau kita cinta negara kita, kenapa kita tidak kerjasama untuk negara kita? Jadi prinsip saya ingin seperti itu. Siapapun, mungkin you tidak suka Prabowo, dan Prabowo mungkin tidak suka sama Anda, tapi Prabowo cinta Republik Indonesia. Kalau kamu cinta Republik Indonesia, kenapa kita tidak bisa kerjasama? Ya, jadi saya kira itu yang harus kita pikirkan. Pengertian Republik adalah seperti itu. Baru Indonesia ini bisa dapat tim yang hebat, dan kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Dan dibutuhkan orang yang benar-benar punya jiwa besar Pak, di situ. Iya, saya kira jiwa besar dan akal sehat, common sense, iya kan, benar nggak? Saya kira itu, ya. Banyak yang nggak rasional juga. Iya, kalau kita ikuti emosi tidak rasionalitas, wah, ini orang siapa? Oh, dia dulu begini sama saya. Ini orangnya siapa? Ini wah, benar nggak? Nggak maju-maju kita sebagai bangsa. Baik. Sepak bola aja kita nggak bisa menang, apalagi. Ya kan, ya? Sebanyak ini duduknya nggak bisa ambil yang terbaik. Baik, ini kita sampai di penghujung Pak Prabowo, tapi saya butuh sedikit singkat pernyataan dari Pak Prabowo bahwa kita sebagai bangsa butuh yang namanya dignity. Kita butuh kebanggaan sebagai orang Indonesia. Jika seandainya Pak Prabowo berada dalam posisi sebagai Presiden Republik Indonesia di 2014, tugas Pak Prabowo PR-nya banyak, tapi tetap akan ada optimisme di situ. Apa yang akan Bapak tawarkan kepada masyarakat? Yang saya tawarkan, seandainya saya diberi kepercayaan, diberi mandat, yang saya tawarkan satu atau yang utama adalah itikat baik, ya, kerja keras, usaha untuk mencari putra-putri yang terbaik untuk mengendalikan dan memimpin negara, ya, dan usaha yang sekeras-kerasnya untuk pemerintahan yang bersih dan jujur. Itu saya kira yang saya bisa tawarkan ke masyarakat. Ya. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.